Yang belum dapat bangku sini bisa. Gak apa-apa, ayo sini bisa. Yang masih berdiri duduk, nanti kakinya main. Ayo, ayo yang belum duduk silakan duduk. Kita akan mulai ibadah mau pasal gabungan kita di malam hari ini. Semuanya, tidak ada yang berdiri. Ayo. Ayo, ayo, nggak ada di sana. Ayo. Tolong asternya, asternya.
menuntun kami dalam rencana-Mu Tuhan dan membukakan segala sesuatu yang tersembunyi sehingga kami boleh mengenal Engkau secara pribadi dan kami mengalami kuasa pribadi-Mu dan keajaiban-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati, mari katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sudah semuanya. Puji nama Tuhan. Ya, tentu saja terima kasih. Haleluya. Ya. Panas Bapak Ibu? Menyala saudara. Iya. Puji nama Tuhan, dan kita bersyukur bersama-sama malam hari ini. Tentu saja satu anugerah saya boleh dapat kesempatan ada di tempat ini. Kemarin Pak Waluyo kebetulan juga namanya sampai sama, saya Tri tambah. Kalau Pak Waluyo kan Pak Waluyo saja, saya Tri Waluyo gitu ya Bapak Ibu. Dan tentu saja sebuah kehormatan saya ada di tempat ini. Ini komselnya luar biasa, ini sudah kayak ibadah ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau KKS-nya Bu siapa maaf? Kalau boleh tahu? Oh iya benar. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang ini menjadi satu rema yang hari-hari ini diterima oleh gembala kita dan juga Pastor Jo, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan beliau menitipkan untuk terus hal ini disampaikan ke setiap jajaran kita. Hari-hari ini kita perlu benar-benar menyadari apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan sedang ingin kita lakukan bersama-sama. Oleh sebab itu kita akan lihat bersama-sama dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 saudara ya. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Mungkin ayat ini familiar bagi kita semuanya, tetapi tidak ada salahnya sekali lagi saya percaya firman Tuhan itu hidup. Dan ketika firman Tuhan itu kita terima sungguh-sungguh, kita imani sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita, maka firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya berdoa di bagian yang terakhir itu terjadi atas setiap kita, di mana Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan menjawab seruan doa kita. Apa yang hari-hari ini kita sedang doakan, apa yang hari-hari ini kita sedang gumulkan, apa yang hari-hari ini kita sedang benar-benar nanti-nantikan. Yang muda-mudi mungkin menanti-nantikan apa? Jodoh. Atau mungkin yang sedang lulus mau menanti-nantikan untuk mau lanjut atau mau dapat kerjaan. Yang orang tua mungkin ya menanti-nantikan berkat promosi atau bahkan mantu yang terbaik gitu ya Bapak Ibu. Apapun yang hari-hari ini sedang kita, dan kadang kalau kita nggak hati-hati, dosa itu menjadi sesuatu yang ya gimana lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya mau gimana lagi ya, namanya masih hidup kok, masih belum sempurna. Padahal Bapak Ibu semuanya, kita sebagai orang percaya perlu memahami bahwa kita sebagai orang percaya tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita benar-benar hidup dalam pengampunan dan anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan yang tidak serang saya itu. Ayat berikutnya, di situ dikatakan merendahkan diri. Apa saudara? Merendahkan diri. Merendahkan diri di sini Bapak Ibu semuanya menjadi apa saudara? Merendahkan dirinya. Saudara, yang pertama di situ dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia. Bapak Ibu harus perhatikan bahwa Yesus datang, Yesus adalah Allah. Betul saudara ya, kita imani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Positioning dia untuk mengenakan atribut manusia dan tidak menggunakan atribut kealahannya itu menjadi sesuatu hal yang bisa kita lihat bagaimana Allah Yesus memberikan teladan. Dia berani menanggalkan itu.
untuk sebuah tujuan ilahi. Dia tidak melihat kekuasaannya, dia tidak melihat kekuatannya, dia tidak melihat jabatannya. Itu menjadi sesuatu hal yang perlu dipertahankan. Bahkan di dalam ayat berikutnya dia sampai mengosong. Itu titik benar-benar dalam mengosongkan dirinya. Bukan kemudian tanpa kesadaran Yesus melakukan itu, tapi dengan kesadaran mutlak dia tahu siapa dia dan dia melepaskan itu semuanya agar pada akhirnya benar-benar dia bisa memberikan keselamatan atas hidup kita. Itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh tadi sebenarnya menjadi sebuah makna yang penting untuk setiap kita belajar merendahkan diri. Belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara semuanya, kita tahu bersama bahwa kadang kita sebagai manusia berpikir bahwa wah, ngapain harus merendahkan diri? Kita kan punya free will ya, kata Bapak Ibu saudara semuanya ya. Ngapain harus minta maaf gitu saudara? Ngapain harus merendahkan diri? Bicara tentang benar-benar bagaimana kita tidak lagi punya hak atas diri kita. Yang itu tentu saja tidak mudah. Yang itu tentu saja tidak gampang. Bagaimana ketika kemudian kita sedang mengalami ya masalah dalam keluarga. Ada berapa banyak istri-istri atau istri-istri yang merasa disolimi suaminya. Tak gawe ngombe dhewe, saudara ya. Gawe dhewe gitu saudara ya, nyencem teh dhewe. Rasakno gitu saudara ya. Emange iso gitu saudara. Atau sebaliknya, suami-suami yang ketika kemudian dalam tanda kutip dicuekin istrinya. Wow. Tenono ya. Asing arep gajian. Mangan timbul gitu saudara. Sehingga akhirnya semuanya punya egonya masing-masing, semuanya punya harga dirinya masing-masing. Istilahnya nekok sidik itu susah. Dan yang terjadi ada berapa banyak akhirnya keluarga jadi hancur, keluarga jadi pecah, keluarga jadi cerai-berai. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang ya. Sampai neng gereja, turun neng gereja, artis neng gereja, mangan neng gereja gitu. Cari Tuhan. Kalau enggak kepepet, enggak gitu. Kadang sebagai orang percaya kan pengennya dipepet gitu saudara. Kayak wes kepepet baru gitu saudara ya. Wes mintik-mintik gitu saudara, sesuk ditagih utang, wow, semalam-malaman langsung doa semalam-malaman gitu saudara. Tapi hari-hariannya gitu. Maka hari ini pun juga sama. Mari sama-sama kita sebagai orang percaya hari-hari ini dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak mudah, mari sama-sama kita belajar merendahkan diri. Mari kita belajar meletakkan ego kita. Kadang kok doaku nggak dijawab-jawab Tuhan, kok nggak ada jalan, kok nggak ada cara, kok nggak ada suara. Hei anakku, seperti inilah yang kau lakukan. Kadang kan kita nanti kan gitu ya saudara. Padahal sekali lagi, suara Tuhan itu jelas dalam firman-Nya loh. Ya, beberapa waktu yang lalu kita kan belajar tentang kita dan sebagainya, dan akhirnya kita gagal. Tapi sebaliknya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, firman Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting sekali, sangat amat penting sekali untuk menjadi tuntunan kita. Saya masih ingat ketika saya melayani doa puasa hari Sabtu kemarin, Bapak Ibu Saudara semuanya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang datang pada waktu itu, benar-benar hadirat Tuhan luar biasa. Saya itu sudah mempersiapkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya sudah siapkan dengan baik firman Tuhan pada waktu itu. Tapi Tuhan berkata, mengingatkan saya dengan firman yang lain yang harus saya sampaikan pada waktu itu. Itu bicara tentang bagaimana Petrus menyembuhkan pada waktu itu. Dan ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar taat untuk menyampaikan itu. Dan benar-benar Bapak Ibu Saudara semuanya, saya hanya menyampaikan pada waktu itu firman Tuhan bagaimana ketika Petrus menyembuhkan dan kemudian Petrus menantang orang yang lumpuh pada waktu itu untuk berjalan,
untuk melakukan sesuatu dan yang terjadi benar-benar mujizat terjadi. Dan selesai dari ibadah itu Bapak Ibu Saudara semuanya, ada jemaat yang datang, ada pelayan Tuhan yang datang dan dia bersaksi, Pak, saya tadi belajar untuk melakukan firman Tuhan. Yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara semuanya, sebelumnya dia itu kecelakaan, dia habis operasi, tangannya ini masih ya maaf, saya memang banyak teringat Bapak Ibu saya semuanya. Jadi ya saya percaya saya banyak berkat juga gitu Bapak Ibu. Amin. Ya pada waktu itu dia cerita bahwa dia itu tangannya sulit digerakkan. Dan ketika kemudian pada waktu itu dia dengar firman itu, dia itu benar-benar kayak orang yang mau melangkah dengan iman. Akhirnya dia gerakkan tangan itu dengan iman, dia gerakkan tangan itu dengan iman, dia gerakkan tangan itu dengan iman. Dan yang terjadi Bapak Ibu Saudara semuanya nggak terasa loh. Tangannya yang sebelumnya itu susah digerakkan, tiba-tiba dengan mudah digerakkan dan dia terima mujizat itu. Ketika apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Belajar melangkah dalam firman. Sama halnya hari ini, mari sama-sama kita sebagai orang percaya hidup dalam firman, merendahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya sungguh-sungguh kita belajar dalam tuntunan Tuhan. Bagian berikutnya di situ dikatakan merendahkan diri berdoa. Apa Bapak Ibu? Berdoa. Kalau bicara berkat, haleluya, langsung semuanya teriak amin. Kalau berdoa, ini aku Tuhan, utuslah dia. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Aku di jalan baik ngobrol dengan Tuhan, itu kan sudah berdoa toh Pak. Aku di WC nongkrong ingat Tuhan, itu kan juga berdoa Pak. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita harus menyadari bahwa Allah itu pribadi dan dia adalah utama dan segala-galanya. Maka kalau Bapak Ibu belajar dari doa Bapa kami, tutuplah pintumu dan berdoalah di tempat yang tersembunyi, agar Allah yang dari tempat yang tersembunyi itu mendengar doa. Betul Bapak Ibu ya? Artinya doa itu menjadi sesuatu yang private, pribadi, dan berharga gitu loh saudara. Itu menjadi sebuah prime time, waktu yang terbaik, the best time, waktu yang terbaik. Doa bukan hanya sekedar kita komunikasi dengan Tuhan, tapi doa adalah menjadi sebuah komitmen kita untuk benar-benar membangun koneksivitas kita dengan Tuhan. Itu doa. Itu doa. Maka hari-hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, siapapun kita, percayalah, hari-hari ini seberat apapun tantangan hidup Anda, sebesar apapun masalah hidup Anda, Tuhan akan bergerak, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan bekerja sejauh mana kita punya waktu doa yang kuat di dalam Tuhan. Sejauh mana kita terkoneksi dengan Tuhan, disitulah pada akhirnya sumber kehidupan itu akan mengalir dalam hidup kita. Maka saya dorong, saya ajak setiap kita jangan berhenti berdoa. Sediakan waktu berdoa dengan kesungguhan hati. Di masa-masa sekarang ini, kita scrolling TikTok, IG, sosial media, berapa lama Bapak Ibu? Bangun tidur, scrolling dulu, mau tidur, scrolling lagi gitu saudara ya. Scrolling terus sampai munting-munting gitu saudara ya Bapak Ibu. Kalau nggak paket datanya habis gitu mungkin nggak scrolling lagi. Kita akan dengan mudah untuk cari informasi di dunia luar. Kita akan dengan senang sekali untuk cari informasi di dunia luar. Tapi ada berapa banyak dari kita lupa cari informasi dari sumbernya. Dan itu dilakukan, dan itu bisa didapatkan lewat doa.
menjawab dan Engkau yang mengerjakan dengan ajaib apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya luar biasa mereka. Kehadirannya itu paling enggak 80% lah. Jarang di bawah 50%. Ya, yang dari Mojogedang mana maju? Mojogedang ya? Karangpandan. Jawa mendekat. Jawa mendekat. Masih ada, maju. Maju Karangpandan, maju. Ayo cepat. Peter, maju ayo. Hah? Ada ya? Bentar lagi kelompok sel ini akan menghasilkan 3 KKS. Ya nanti Pak Tri yang kasih, Pak Tri. Pak Wal yang terima, Pak Wal, ayo Pak. Dari Triwaluyo ke Waluyo, ayo. Ayo Pak. Ya, yuk. Saya sih nggak ikutan. Ayo. Iya. Foto dulu. Ya, foto dulu. Saya ikutan. Jangan lalu saya. Satu dua. Lagi 1 2. Terima kasih. Maju lagi ya, maju lagi. Jiwa baru yang datang malam hari ini tolong maju. Panitianya tolong segera dibantu saya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga puji Tuhan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tadi Guntur, Nathan, namanya Johanna Salgebi, namanya Sujati dari Salgebi. Bisa? Muhammad Marwanto. Apa ya Pak? Pokoknya saya sebagai leader utama SFPI ya, PDPI, jadi mengucapkan selamat datang di dalam kelompok saya. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Yuk foto dulu Pak. Yuk foto dulu. Foto panitia. 1 2. Sekali lagi 1 2. Ya, terima kasih.